Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Agon, Kak Kevin, dan juga Kak Yosua. Saya Arya Dipataruna dari kelompok 6 dengan NPM 220712068. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian dan observasi kelompok 6 terhadap salah satu tempat pariwisata yang ada di kota Yogyakarta, lebih tepatnya di Sleman, bernama Candi Sambisari. Dalam proses penelitian ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan sekelompok, yaitu Ariel Sompi dengan NPM 22071-2027 dan juga Aprilius Setio Budi Juja dengan NPM 220712045. Candi Sambisari ini beralamatkan di Jalan Candi Sambisari, Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Candi ini awalnya didirikan sebagai tempat beribadah untuk umat Hindu pada waktu itu. Waktu itu yang saya maksud merupakan awal abad ke-9, di bawah masa pemerintahan Kerajaan Mataram kuno yang saat itu dipimpin oleh Raja Rakai Garung. Perkiraan ini didasarkan pada tulisan lempengan emas yang ditemukan di sekitaran kompleks candi pada tahun 1977 yang bertuliskan Om Sivastana, serta informasi yang berasal dari Prasasti Wanua Tengah 3 yang menyebutkan bahwa Rakai Garung memerintah Kerajaan Medang pada awal ke-9. Kemudian diperkirakan candi ini nantinya akan tertimbun oleh Gunung Merapi, oleh letusan Gunung Merapi pada abad ke-9 yang menyebabkan candi ini tertimbun di bawah tanah selama ribuan tahun. Lalu pada 1966, candi ini ditemukan seorang petani bernama Karyo Winangun. Saat itu, petani bernama Karyo Winangun ini sedang memacul di sawah miliknya dan tidak sengaja menemui dasar batu saat memacul sawah tersebut. Akhirnya Karyo Winangun melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Kemudian dilakukan penelitian, penggalian serta rekonstruksi ulang terhadap sawah tersebut, dan ternyata di bawah sawah tersebut tertimbun sebuah candi yang merupakan candi milik Kerajaan Mataram kuno. Akhirnya dilakukan rekonstruksi dan selesai pada tahun 1987 dan candi ini siap diperkenalkan lagi kepada publik. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang telah kelompok kami lakukan terhadap Candi Sambisari ini, kami menjumpai beberapa masalah yang mungkin dapat pengunjung rasakan saat berkunjung di candi ini. Di mana masalah-masalahnya adalah yang pertama, kurangnya tempat teduh untuk berlindung dari sinar matahari dan hujan. Yang kedua, kurangnya tempat duduk untuk beristirahat. Yang ketiga, di mana tangga di candi ini tidak memiliki grip sehingga ditakutkan dapat membahayakan keselamatan para pengunjung. Yang keempat, tidak adanya loket barang hilang untuk membantu menemukan barang bawaan dari pengunjung yang mungkin jatuh atau hilang.
Yang kelima, kurangnya bagian keamanan untuk menjaga tempat ini agar tetap aman. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk keadaan Candi Sambisari ini bisa teman-teman lihat di gambar. Nah, dapat kita lihat posisi dari Candi Sambisari ini lebih rendah dari permukaan tanah sekelilingnya. Dan menurut data yang telah kami dapatkan, Candi Sambisari terletak 6,5 meter dari 6,5 meter lebih rendah dari permukaan tanah. Seperti yang kita lihat juga, di mana di sekeliling Candi Sambisari ini terdapat taman-taman yang berbentuk persegi panjang. Dan juga kompleks dari Candi Sambisari ini terdiri dari 1 buah candi induk dan 3 candi pendukungnya. Namun, keadaan sekarang ketiga candi pendukung ini sudah ada bagian-bagian yang rusak. Berdasarkan masalah-masalah yang telah kelompok kami temukan tadi, kami juga menemukan solusi-solusi yang dapat ditawarkan yang menurut kelompok kami adalah solusi yang cocok untuk semua masalah-masalah yang kami temukan tadi. Nah, untuk solusi yang pertama adalah di mana kami menyediakan atau membuat tempat duduk untuk berlindung. Nah, untuk tempat duduk ini kami berencana membuat tempat duduk berbentuk gazebo yang terbuat dari bahan kayu, dan juga membuat tempat duduk seperti bangku kayu namun berbentuk seperti bench. Nah, yang kedua adalah membuat grip tangga. Nah, grip tangga ini kami buat untuk mengantisipasi kejadian seperti terpleset di tangga yang disebabkan oleh tangga yang licin. Nanti grip tangga ini kami gunakan dari bahan kayu supaya lebih sesuai dengan tangga dan lebih kontras dengan tangganya. Nah, untuk yang ketiga adalah membuat loket barang hilang. Nah, membuat loket barang hilang ini dimaksudkan untuk membantu menyimpan barang hilang yang dibawakan oleh para pengunjung, di mana barang hilang itu ditemukan oleh pengunjung lain ataupun oleh petugas. Nah, yang terakhir adalah menambahkan petugas keamanan, di mana menambahkan petugas keamanan ini bertujuan untuk membantu candi-candi dari para pengunjung yang berniat merusak candi. Ada satu hal yang kami sadari ketika kami sampai di Candi Sambisari. Satu hal yang sangat mencolok, yaitu kurangnya pengunjung di Candi Sambisari. Selain kami bertiga, hanya ada 2 pengunjung lainnya di Candi Sambisari. Artinya pada saat itu juga hanya terdapat 5 pengunjung di Candi Sambisari. Setelah itu kami telusuri lebih lanjut. Kami periksa bahwa di Google Map, review yang dimiliki oleh Candi Sambisari yaitu hanya sebanyak 6.000 review. Sementara review yang dimiliki oleh Candi Prambanan sebanyak 80.000 review. Dan review yang dimiliki oleh Candi Borobudur 87.000 review. Mengapa demikian? Mengapa Candi Prambanan kalah jauh, kalah populer jika dibandingkan dengan candi-candi lainnya? Kami menemukan 2 teori. Yang pertama, yaitu dari segi arsitektur. Jika kita bandingkan, gedung yang dimiliki oleh Candi Sambisari kalah jauh, baik dari ukuran maupun kemegahan. Jika kita lihat bahwa Candi Sambisari memang jelas-jelas kurang menarik jika dibandingkan dengan candi-candi lainnya. Yang kedua, yaitu dari nilai sejarah. Candi Prambanan dan terlebih lagi Candi Borobudur sudah ada lama, sudah beratus-ratus tahun ada di tanah ini. Sementara itu Candi Sambisari masih tergolong candi yang muda. Oleh karena itu, nilai-nilai sejarah yang dimiliki oleh Candi Prambanan dan Candi Borobudur tentu lebih banyak. Lebih banyak kisah-kisah, rahasia-rahasia yang terdapat di Candi Borobudur dan Candi Prambanan dibandingkan dengan Candi Sambisari. Oleh karena itu, wajar jika para pengunjung merasa bahwa Candi Prambanan dan Candi Borobudur jauh lebih menarik daripada Candi Sambisari. Oleh karena itu, apa yang bisa kami buat? Nah, kelompok kami menawarkan 3 solusi untuk hal ini. Yang pertama yaitu dari pagar. Saat ini, pagar yang dimiliki oleh Candi Sambisari terbuat dari pagar besi. Selain itu, pagar itu memiliki celah-celah. Hasilnya, ketika para pengunjung datang ke Candi Sambisari, mereka bisa melihat candi itu sendiri dari celah-celah tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak perlu masuk untuk melihat candi tersebut. Cukup dari luar pagar saja mereka bisa melihat isi candi tersebut.
Selain itu, ketika mereka masuk, mereka merasa aneh. Kenapa? Karena candi itu terbuat dari batu, sementara pagar yang mengelilinginya terbuat dari bahan besi. Ini tentunya menciptakan sebuah rasa aneh, karena suasana yang dimiliki oleh pagar dan suasana yang dimiliki oleh candi berbeda. Oleh karena itu, kami menawarkan sebuah solusi, yaitu kami akan menciptakan pagar baru yang terbuat dari batu. Yang pertama, apa yang dibawakan oleh solusi ini? Pertama yaitu dari penambahan pagar batu, kami menciptakan suasana yang selaras. Jika pagarnya terbuat dari batu dan candinya sendiri juga terbuat dari batu, tentu orang-orang tidak akan merasa janggal. Temanya sesuai, yaitu tema sejarah, baik dari candi maupun dari pagar itu sendiri. Selain itu, jika kita menggunakan pagar batu, tidak akan ada celah yang tercipta di pagar tersebut, sehingga para pengunjung tidak bisa melihat candi dari luar pagar. Tentunya ini akan menciptakan rasa penasaran bagi para pengunjung. Mereka akan bertanya-tanya bagaimana candi itu terlihat, karena mereka tidak bisa melihat candi dari luar pagar. Nah, selain itu kami juga menambahkan satu lagi di pagar kami, yaitu gapura atau pintu masuk yang megah. Jika kita menciptakan sebuah pintu masuk yang megah, yang besar, tentunya ini akan meningkatkan rasa antusias para pengunjung. Mereka nanti akan berpikir, wah, jika pagarnya saja, jika pintu masuknya saja semegah ini, sebesar ini, bagaimana candi itu sendiri? Nah, tentunya ini akan menambah minat para pengunjung sehingga mereka semakin tertarik untuk mengunjungi Candi Sambisari. Selain itu, solusi yang kedua yaitu penambahan museum. Candi Sambisari merupakan objek wisata sejarah. Nah, ini menyebabkan para pengunjung datang ke Candi Sambisari yaitu tujuannya untuk mempelajari sejarah. Oleh karena itu kami rasa wajar jika kami menambahkan museum, karena tujuan dari museum itu sendiri selaras dengan tujuan Candi Sambisari, yaitu mengajarkan sejarah. Museum kami nanti akan dibuat dengan konsep eksterior yang terlihat tradisional, namun interior yang terlihat modern. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Jadi nanti museumnya itu akan terbuat dari batu untuk bagian luarnya, sementara dari dalamnya itu akan terbuat dari teknologi-teknologi modern. Mengapa demikian? Supaya tema yang dimiliki oleh museum tidak bertabrakan dengan tema yang dimiliki candi. Tetapi museum itu juga cukup modern agar bisa memaparkan informasi, memaparkan sejarah dengan baik. Solusi yang terakhir yaitu penambahan festival atau pertunjukan kesenian di Candi Sambisari. Jika kita menambahkan pertunjukan-pertunjukan seperti pertunjukan tari atau pengajaran sejarah Hindu-Buddha di Candi Sambisari, tentunya akan meningkatkan minat para pengunjung. Jadi para pengunjung datang ke Candi Sambisari tidak hanya melihat candi itu sendiri, mereka juga bisa datang untuk melihat pertunjukan-pertunjukan itu. Tentunya ini akan menambah pengunjung yang akan sampai di Candi Sambisari. Selain itu, apalagi? Apa yang bisa kita bawakan melalui solusi-solusi tersebut? Apa yang dapat berubah dari Candi Sambisari? Nah, kelompok kami menargetkan 3 perubahan di 3 bidang. Yang pertama yaitu dari bidang keamanan. Kami berharap dengan penambahan fasilitas baru dan staf keamanan, kami dapat mengurangi kecelakaan dan tingkat kejahatan yang terjadi di Candi Sambisari, sehingga para pengunjung dapat merasa aman. Walaupun saat ini Candi Sambisari jarang terjadi kejahatan dan juga jarang terjadi kecelakaan, namun seperti yang kita ketahui, lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang kedua, yaitu budaya. Penambahan pertunjukan kebudayaan diharapkan akan menambah wawasan pengunjung, sehingga nilai-nilai kebudayaan candi tidak luntur, melainkan tetap terjaga. Dan yang terakhir yaitu di bidang ekonomi. Penambahan dan perbaikan yang terjadi nanti tentunya akan meningkatkan daya tarik Candi Sambisari sebagai lokasi wisata, sehingga tentunya jumlah pengunjung semakin bertambah. Ini artinya jumlah pelanggan warga sekitar yang berjualan juga akan bertambah, sehingga ekonomi warga sekitar akan meningkat, jumlah pemasukan mereka akan meningkat, dan kualitas kehidupan mereka juga tentunya akan meningkat. Sekian dari saya, terima kasih.